Nah, ini adalah saat yang ditunggu-tunggu karena kita memiliki pembicara yang akan sharing kepada teman-teman pelajar, mahasiswa, Bapak Ibu yang bergabung pada acara webinar hari ini. Yang pertama adalah Bapak Bianto Surojo selaku Business Director Allianz Life Indonesia. Nanti kita juga akan berbincang-bincang dengan Ibu Meliana Martin selaku Womanpreneur, praktisi asuransi, top of the table dan member, dan juga MDRT Chair, dan berikutnya ada Ibu Susana sebagai Customer Cancer Survivor dari Kalimantan. Tetapi saya tidak sendiri hari ini, karena saya ditemani oleh teman saya yang sangat cantik. Kami persilakan Kak Umi, silakan Kak Umi. Terima kasih, Kak Firman. Wow, keren banget ya. Ini udah berapa jam nih kita ya? 1 jam sudah terlewat bersama Kak Firman dan beberapa pembicara yang tadi hasilnya adalah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Nah, teman-teman, kita sekarang udah sampai di inti acara ini. Teman pelajar, mahasiswa, dan milenial, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya. Saya nggak sendiri karena saya ditemani dengan 3 pembicara hebat yang akan mengupas gimana sih kita bisa memahami perlindungan yang kita miliki. Kalau tadi Pak Budi Tampu Bolon menyampaikan bahwa tingkat literasi keuangan di Indonesia ini masih sangat rendah sekali, kalau nggak salah tadi di angka 3,8%, bahkan nggak sampai di angka 4%, bersyukur sekali loh kita diberikan platform oleh AAJI untuk meningkatkan angka literasi keuangan kita, meningkatkan pemahaman kita, belajar bareng di sini bersama dengan pelaku dan juga praktisi keuangan. Nah, istimewa banget nih teman-teman, hari ini kita akan mengajak 3 narasumber yang akan memberikan 3 point of view yang berbeda. Langsung aja kita akan kenalan dengan 3 pembicara kita pada hari ini. Kakak panitia nanti bisa minta tolong di spotlight ya untuk pembicara kita. Sebenarnya tadi sudah disampaikan juga oleh Kakak Firman, tapi nggak apa-apa kita panggil lagi nih. Pertama, point of view-nya dari perusahaan asuransi. Mewakili perusahaan asuransi, gimana nanti akan bercerita bagaimana sebuah perusahaan asuransi menjawab kebutuhan proteksi untuk nasabahnya. Kita sudah kedatangan Director dan juga Chief of Partnership Distribution Officer at Allianz Life Indonesia, Pak Bianto Surojo. Semangat pagi, Pak Bianto. Selamat pagi, Bu Mi. Pak Bianto, ini kalau tadi kita melihat bahwa dari mewakili perusahaan asuransi, saya ini penasaran sekali, rasanya teman-teman di sini juga penasaran, gimana sih perusahaan asuransi itu menjawab kebutuhan proteksi nasabah dari end to end gitu, Pak. Mulai dari menjawab kebutuhan perlindungan, memasarkan produk atau solusi dari produk tersebut, memastikan bahwa peranan tenaga pemasarnya on track, sehingga nasabah puas dengan seluruh experience-nya, mulai dari beli sampai dengan proses klaim. Silakan Pak Bianto. Ya, jadi kita selalu mulai dengan bagaimana kita memahami kebutuhan nasabah yang biasanya kita lakukan dengan satu survei. Lalu dari survei itu tentu saja nanti kan akan diluncurkan produk-produk ya. Produknya kita juga buat bermacam-macam dengan berbagai jenis proteksi maupun struktur yang berbeda-beda karena kebutuhan orang kan berbeda-beda. Sehingga itu bisa mewakili beberapa kebutuhan yang tidak sama antara satu individu dengan yang lainnya. Itu pertama yang kami lakukan. Setelah produknya ada, kemudian kami menyiapkan tenaga penjualnya dengan baik ya, supaya bagaimana bisa menerangkan kepada customer. Lalu kemudian kami juga memberikan akses ya, akses dalam hal layanan purna jual ya, kayak misalnya kalau customer pengen melakukan checking terhadap posisi NAV-nya, kalau misalnya itu unit link. Kalau misalnya customer ingin melakukan perubahan-perubahan atas polisnya seperti yang disetujuin bersama, itu kita siapkan akses juga, termasuk di dalamnya bagaimana membuat supaya klaim proses itu bisa berjalan dengan mudah. Salah satu contohnya kan, kalau zaman dulu klaim itu susah banget ya. Kalau sekarang datang ke rumah sakit, kalau ada kerjasama dengan perusahaan asuransinya kan cepat ya. Ditanya-tanya sedikit, dicek-cek di komputernya rumah sakit, udah. Bisa tinggal langsung masuk ke dokternya gitu. Ya, semua data bisa langsung diakses ya Pak ya. Berarti ini udah menggunakan teknologi digital juga ya untuk segala prosesnya. Kita patut bersyukur dengan kemajuan teknologi digital, jadi hidup kita lebih mudah. Perusahaan asuransi lebih mudah pula memberikan akses dan kemudahan pada customer kita.
Nah, berikutnya nih Pak Bianto, kalau sehubungan dengan unit link ya, kebanyakan orang kan salah kaprah tentang unit link. Kadang-kadang kita lebih banyak mendengar hal yang negatif, hal yang nasabah itu nggak puas tentang unit link. Tapi jarang banget orang berbicara tentang, oh ini adalah produk yang bagus. Nah, dari kacamata perusahaan asuransi sendiri, sebenarnya gimana sih Pak produk ini dirancang? Ya, sebenarnya produk unit link itu adalah produk yang bagus sih, karena ya nanti saya akan terangkan ya di bagian berikutnya. Karena kan esensinya adalah bagaimana seseorang yang menginginkan proteksi, ya, proteksi itu kan memerlukan satu biaya, kita sebutnya biaya asuransi kan. Nah, bagaimana biaya tersebut bisa dibayarkan dari satu nilai investasi yang disetorkan baik secara reguler maupun di depan gitu kan ya. Itu bisa memberikan satu fleksibilitas yang lebih besar kalau kita bandingkan dengan produk-produk tradisional. Tentu saja para tenaga penjual nantinya ketika menerangkan perlu menerangkan dengan jelas kan supaya bisa dipahami dengan benar dan tepat ya unit link itu seperti apa. Juga di sisi lain dari sisi nasabah juga mesti mempelajari juga gitu kan. Jadi kalau dua-duanya bisa ketemu, ini adalah satu produk yang sangat luar biasa. Bumi. Nah, lebih jauh lagi, teman-teman ini mungkin pengen tahu lebih detail apa tadi yang sudah Bapak sampaikan, sepertinya Bapak sudah siapkan materi untuk kita simak gitu ya. Silakan Pak Bianto. Oke, selamat siang rekan-rekan adik-adik semuanya. Jadi saya ingin menyapa, ini saya lihat ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung, tadi saya lihat juga ada yang dari Makassar, ada yang dari Madiun. Kebetulan saya lahirnya dekat Madiun di Ponorogo ya, di kota kecil dekat Madiun. Saya nggak tahu adik kelas saya ada nggak. Saya dulu kuliahnya di ITB. Ya, jadi saya ingin menyapa adik-adik semuanya. Selamat datang. Saya senang sekali semuanya hari ini ada di sini ya, karena masalah keuangan ini adalah masalah yang sangat krusial buat kita semua ya, karena ini yang menentukan. Ya, bukan satu-satunya, tapi salah satu hal yang penting seseorang itu bisa happy atau enggak ya, bukan satu yang menentukan gitu. Nah, di session ini saya akan menerangkan sedikit mengenai unit link ya. Kenapa unit link ya? Karena ya nanti saya akan jelaskan. Tapi sebelumnya saya ingin perkenalkan diri dulu. Saya Bianto, saya dari Allianz. Allianz ini salah satu perusahaan asuransi terbesar di dunia. Kita ada dalam berbagai macam produk asuransi ya. Mungkin kalau gambar kanan atasnya adik-adik saya rasa juga sudah cukup familiar, yaitu Allianz Stadium yang ada di Munich, base-nya Bayern Munchen ya, ada logonya itu. Nah, ini perkenalan saya sedikit mengenai Allianz. Nah, next-nya. Nah, apakah unit link ya? Kita akan masuk. Tadi dari Kak Nina ya, saya sebutnya di sini ya, sudah banyak diterangkan mengenai asuransi dan unit link ya. Itu apa? Nah, sebenarnya asuransi sendiri yang pertama yang sangat penting buat kita, asuransi adalah satu produk yang sebenarnya bisa memberikan satu empowerment finansial. Maksudnya apa? Jadi kalau kita membeli asuransi, seseorang itu akan lebih bebas dalam melakukan aktivitasnya. Yang paling sederhana kan tadi dikasih contoh adalah asuransi untuk mobil ya. Seseorang bisa lebih bebas melakukan aktivitasnya kan, misalnya jadi mobilnya digunakan untuk jadi driver online gitu kan ya. Artinya dia akan lebih bebas melakukannya karena resiko-resikonya bisa tercover. Demikian pula di asuransi jiwa dan asuransi kesehatan ya. Kita bisa banyak melakukan aktivitas kita karena dengan adanya asuransi tentu saja kan kita akan merasa lebih bebas dalam menjalani hidup kita kan. Kalau kita mempunyai keluarga, kita sudah merasa cukup secure karena kalau sampai ada risiko mengenai kematian, ya tentu saja keluarga ada jeda waktu untuk menyiapkan. Kalau ada risiko sakit misalnya, kalau sakit yang biasa batuk pilek kan nggak apa-apa karena biayanya bisa kita cover. Tapi kadang-kadang ada kalanya seseorang kan sakit membutuhkan biaya yang lebih besar dari biasanya. Nah, itu juga bisa tercover dengan adanya asuransi ini. Nah, berangkat dari situ, unit link ini adalah satu produk asuransi yang memberikan proteksi yang seperti saya sebutkan tadi.
tetapi pembayarannya dirancang sedemikian rupa dengan menggunakan satu aset investasi. Bisa pasar uang, obligasi, saham, dan lain-lain. Artinya apa? Dengan melakukan satu pembayaran tersebut, nanti sebagian digunakan untuk pembayaran proteksinya, asuransinya tadi, dan sebagian lain ada sisa uang yang terinvestasikan dalam satu unit link. Nah, di sini adik-adik bisa lihat dengan jelas nih, kalau seseorang membeli unit link, tentu saja ada porsi yang nanti akan lari sebagai komisi untuk agent atau ke perbankan. Kenapa? Supaya asuransi ini bisa menjangkau sebanyak mungkin orang. Karena asuransi ini adalah produk yang positif. Nah, dari alokasi yang ada nanti akan dibagi dua. Satu, dibelanjakan dulu untuk asuransinya, ya bisa bentuk asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Lalu sebagian lainnya dan bagian lainnya akan dimasukkan di dalam satu link investasi yang disebut dengan unit link. Nah, ini kira-kira gambaran besar mengenai unit link ini sendiri. Nah, di next. Nah, jadi kalau saya boleh simpulkan, unit link ini kan ada berbagai macam manfaat ya. Ada manfaat asuransi, ada manfaat investasi, ya. Initially adalah seperti tadi sudah disebutkan sebelumnya, main intentionnya adalah insurance. Jadi manfaat investasinya itu sebenarnya lebih membackup bagaimana cara membayar asuransinya. Kemudian juga sangat fleksibel karena dari sisi asuransinya itu di samping asuransi utamanya biasanya dia juga mempunyai riders yang memberikan manfaat-manfaat tambahan. Di samping itu investasinya juga cukup fleksibel juga, bisa dipilih dengan berbagai macam jenis yang nanti saya akan terangkan juga. Juga manfaat pertanggungan dan segalanya bisa lebih fleksibel juga. Nah, di halaman berikut ini kita bisa lihat apa sih bedanya asuransi jiwa unit link dengan tradisional. Pada umumnya kalau yang unit link ini dia karena dihubungkan dengan satu aset investasi tertentu, dia mempunyai nilai yang berfluktuasi, ya. Tentu saja fluktuasinya akan sangat berbeda. Kalau yang pasar uang atau pendapatan tetap / obligasi biasanya fluktuasinya nggak terlalu besar gitu kan. Kalau saham return-nya pada umumnya lebih tinggi, tapi fluktuasinya juga risikonya juga lebih tinggi juga. Dibandingkan dengan asuransi tradisional itu nilainya biasanya sudah ditentukan di depan, ya. Jadi semuanya lebih pasti, tetapi fleksibilitasnya lebih kecil, ya. Lalu kalau asuransi jiwa unit link biasanya nih bisa ditarik tanpa melakukan penebusan polis. Sedangkan kalau asuransi jiwa tradisional biasanya diperlukan untuk penebusan polis gitu. Masa asuransinya juga kalau unit link diharapkan itu terus-menerus, sedangkan kalau asuransi jiwa tradisional macam-macam sih, ada yang seumur hidup tapi juga ada yang jangka waktu tertentu seperti 10 tahun, 20 tahun dan sebagainya. Tadi fleksibilitas saya sudah terangkan, dan kalau unit link biasanya tersedia dalam unit deducting riders, artinya tanpa penambahan premi bisa dideduct dari unitnya sendiri. Sedangkan kalau tradisional biasanya dengan membayar tambahan untuk ridersnya. Nah, itu kira-kira perbedaannya. Nah, biasanya di dalam asuransi unit link sendiri itu ada yang disebut dengan berbagai manfaat. Manfaatnya tersebut bisa menempel pada produk asuransinya, bisa juga menempel, bisa juga dibeli sebagai manfaat tambahan yang biasa kalau adik-adik sering dengar adalah yang disebut rider, ya. Ada rider yang ini saya nggak bacain semuanya, tapi saya akan bacain beberapa aja. Misalnya ada yang disebut rider CI yang mungkin sering dengar, critical illness, ya. Jadi kalau seseorang didiagnosa mendapatkan penyakit tertentu, katakanlah cancer atau sakit jantung, maka akan ada pembayaran yang diberikan, ya. Atau rider yang disebut hospital and surgical. Jadi kalau masuk rumah sakit atau operasi akan mendapatkan penggantian sebesar yang diperjanjikan di dalam polisnya. Jadi itu ada macam-macam. Ada juga yang disebut payer benefit. Ketika seseorang mengalami satu risiko tertentu yang kemungkinan besar dia kehilangan cash flow atau income-nya,
maka pembayaran premi selanjutnya itu bisa tidak dibayarkan, tapi proteksi asuransinya akan terus ya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Next. Kemudian, nah, ketika kita membeli satu produk asuransi, sangat penting buat kita untuk bisa mengikuti satu prosesnya dengan baik. Sebelum nanti saya terangkan ke bagian berikutnya, saya ingin share dulu kepada adik-adik semuanya bahwa biasanya ini proses pembelian asuransi. Nomor satu kan akan dilakukan proses penawaran ya. Jadi di dalam proses penawaran ini biasanya tenaga penjual itu akan menggali kebutuhan, kesesuaian dengan nasabahnya, produknya kira-kira apa. Baru setelah dilakukan assessment, nantinya dilakukan penawaran produk ya. Penawaran produk tentu saja disesuaikan. Nah, di sini sebenarnya penting juga, bukan hanya dari sisi penjualnya saja yang memahami, tetapi ada bagusnya dari sisi pembelinya juga memahami. Sehingga adik-adik ketika nantinya membeli produk asuransi itu bisa benar-benar mencocokkan dengan kebutuhannya. Nanti saya akan terangkan sih, kira-kira variasi kebutuhan itu seperti apa. Lalu setelah itu biasanya akan dilakukan pengisian dokumen. Nah, dokumen asuransi itu kadang-kadang bisa cukup panjang, karena asuransi itu pada prinsipnya akan mengcover risiko, bukan mengcover sesuatu yang sakit yang sudah muncul sebelumnya. Jadi biasanya ada proses deklarasi. Nah, itu yang harus diisi dengan benar, karena nantinya supaya ketika terjadi proses klaim itu bisa terbayarkan dengan baik gitu. Lalu kemudian proses underwriting ini merupakan, kalau buat adik-adik yang belum familiar, proses di belakang untuk mengakses apakah seseorang itu bisa diterima atau enggak ya. Lalu profil risikonya gimana, kadang-kadang karena risikonya besar, prinsipnya karena perusahaan asuransi itu kan maunya bisa membayar pada semua klaim kan. Kalau risikonya besar, tentu saja kadang-kadang ada kemungkinan bahwa biaya asuransinya itu bisa meningkat dan sebagainya. Lalu kemudian persetujuan ya. Nah, di halaman berikutnya yang kita bisa lihat di sini adalah, nah, sekarang kemudian apa sih yang perlu diperhatikan pada saat kita membeli unit link? Nah, ini penting nih buat kita semuanya. Nomor satu, kita mesti melihat kebutuhan kita seperti apa, dan sangat disarankan ketika kita membeli unit link ya, kita bukan hanya mendengar saja, tetapi kita mesti active listening dan secara aktif juga menanyakan kan dengan tenaga penjual asuransi tersebut. Karena produk asuransi itu ada bermacam-macam. Saya ambil contoh, misalnya seseorang yang butuh satu perlindungan asuransi yang optimum, sekaligus mempersiapkan dana jangka panjangnya dan ingin ada satu investasi sekaligus gitu ya. Tentu saja mungkin yang lebih cocok adalah asuransi jiwa unit link dengan premi berkala. Itu saya ambil salah satu contohnya. Kalau seseorang yang keuangannya mungkin lebih terbatas dan inginnya beli produk asuransi yang basic dulu deh ya. Itu mungkin yang lebih cocok adalah asuransi jiwa tradisional term life. Jadi nomor satu nantinya mesti disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing ya. Nah, kemudian apa sih yang kita mesti lihat di halaman berikutnya ya? Nah, pertama ketika kita membeli produk asuransi, setelah kita memahami kebutuhan kita, tentu saja yang kita mesti pastiin adalah kemampuan finansial kita kan. Karena produk asuransi ada bermacam-macam. Salah satunya yang sangat populer adalah produk asuransi yang membayarkan premium itu secara berkala, baik bulanan maupun secara triwulan atau secara tahunan dan sebagainya. Nah, misalnya saya ambil contoh mengenai pembayaran bulanan. Kita juga mesti sesuaikan dengan kebutuhan finansial kita. Karena produk asuransi ini kalau memang plan-nya adalah plan yang bulanan dan kita nanti ternyata salah perhitungan dan itu kita tidak mampu untuk meneruskan misalnya pembayaran pada bulan ke-8 gitu ya. Ya tentu saja nantinya kan nggak akan optimum, perlindungannya kan akan habis. Jadi kita juga mesti lihat, setelah nanti kita berbicara dengan tenaga penjualnya, kita mesti lihat, cukup nggak ini dananya. Lalu bisa juga lihat kebutuhan asuransinya apa kan, dari dananya, dari situasi dirinya, ya kebutuhan asuransi seperti apa yang dibutuhkan. Karena itu nanti juga
terkait dengan biaya-biaya yang ada juga gitu ya. Lalu yang penting diperhatikan lagi adalah kesesuaian data informasi pribadi ya, termasuk nantinya ketika adik-adik mengisi pada form asuransi, deklarasi kesehatan dan sebagainya, itu juga sangat penting. Kenapa? Karena itu nanti akan menentukan ketika kita melakukan klaim ya. Kalau kita deklarasinya itu hanya tidak lengkap atau tidak jujur, nanti akan mempengaruhi dalam pembayaran klaim dan sebagainya. Nah, kemudian term and kondisinya juga harus dipahami. Nah, setelah itu semua dijalankan dan proses pembelian diterangkan, produk yang dipilih ada, ya. Adik-adik nantinya akan dapat polis. Nah, setelah dapat polis, berdasarkan peraturan yang ada, itu ada kesempatan 14 hari yang disebut dengan free look, ya, masa mempelajari polis. Nah, ini kalau tidak cocok, ya bisa dibatalkan, ya. Tentu saja nanti waktu pada proses masa pembelajaran polis yang 14 hari ini, ya polis mesti dibaca gitu. Karena ketika masa itu lewat, ya baik perusahaan asuransi maupun customer, misalnya adik-adik membeli produk asuransi, itu akan mengikat setelah 14 hari tersebut. Ya, next. Nah, ini salah satu contoh bahwa di dalam unit link, karena tadi saya sebutkan kan, ini di samping produk proteksi, juga produk proteksi yang dihubungkan dengan investasi untuk memberikan pembayaran pada proteksi tersebut, atau beberapa orang yang memang mendesain unit link-nya untuk melakukan satu investasi, tentu saja nanti juga pembelian dari jenis-jenis unit link-nya harus sesuai dengan profil risikonya. Misalnya kalau seseorang yang konservatif, ya sebaiknya jangan beli unit link yang berbasis saham. Ya. Jadi mesti disesuaikan dengan profil risikonya juga. Nah, kemudian yang lebih penting lagi, setiap produk keuangan ya, bukan hanya unit link saja, tetapi next page please. Setiap produk keuangan bukan hanya unit link aja, itu selalu ada risikonya. Nah, ini yang adik-adik perlu ketahui juga. Jadi ketika beli produk keuangan, kita itu bisa mencocokkan dengan risiko apa yang melekat di dalam produk itu. Kita cocok atau enggak gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai unit link, tadi tentunya tadi kan saya udah ceritakan kan, setelah dipotong biaya komisi, ada porsi dana yang dipakai untuk membeli perlindungan, dan ada porsi dana yang dipakai untuk berinvestasi dalam bentuk unit link. Ya. Nah, porsi yang ada di unit link itu tidak seperti produk asuransi tradisional, yang mana nilai cash-nya pada umumnya sudah bisa ditentukan. Oke, kalau saya nanti berhenti, misalnya produk 10 tahun, pada 10 tahun saya dapatnya berapa, saya udah tahu. Tapi kalau unit link tidak. Jadi nilai investasinya bisa naik, bisa turun, tergantung dengan kondisi market. Gitu kan? Lalu yang kedua, yang perlu diperhatikan juga dalam hal risiko adalah kita dalam melakukan pengisian data itu harus benar dan harus akurat. Karena kalau enggak akan menentukan ketika nanti klaim ada, bisa dibayarkan atau tidak bisa dibayarkan. Nah, ini kadang-kadang ketidaktahuan semacam ini yang sering menimbulkan kesalahpahaman juga. Jadi mohon diperhatikan. Lalu yang berikutnya adalah biaya-biaya ya, karena biaya ini kan akan dideduct, akan dipotong dari unit yang ada kalau nanti unit link. Ya, ketika adik-adik membeli satu unit link, tentu saja kan nanti kita mesti perkirakan dari biaya itu bakal cukup nggak untuk di cover unitnya. Pada umumnya nanti perusahaan asuransi sudah membekali tenaga penjualnya. Kalau misalnya nanti bakal tidak cukup, ya akan didesain agak sedikit berubah gitu kan. Lalu yang kemudian biaya-biaya seperti biaya asuransi itu juga harus diperhatikan juga. Ya. Next. Nah, setelah kita membeli satu produk asuransi, nantinya produk asuransi itu tidak statis juga. Karena misalnya ketika saya baru lulus sekolah, ya, saya membutuhkan produk asuransi, itu kebutuhannya akan sangat berbeda ketika
saya sudah berumur 35 tahun misalnya, anak saya sudah mulai SD. Kalau saya baru masuk ketika baru lulus kuliah misalnya, mulai kerja pertama kali, kan jumlah pertanggungan yang diberikan kan jumlah coverage yang dibutuhkan kan berbeda dengan kalau nanti sudah berkeluarga kan. Nah, itu pada titik-titik tertentu itu nanti harus dilihat lagi kan, ketika seseorang menikah, ketika seorang mempunyai anak, ketika anaknya itu mulai masuk kuliah, atau ketika seseorang mendekati pensiun. Nah, itu semua harus dilihat. Jadi pada saat-saat tersebut produk unit link tersebut harus ditinjau lagi, ya. Nah, kalau untuk adik-adik semuanya, next page please. Sangat saya sarankan untuk mempelajari sebanyak mungkin materi-materi yang ada, ya. Jadi perusahaan-perusahaan seperti Allianz, dan saya percaya juga perusahaan-perusahaan dari para pembicara di sini juga, itu pada umumnya di websitenya atau di IG-nya, Twitter, artikel-artikel, itu banyak sekali memberikan materi edukasi. Nah, itu adik-adik semuanya perlu pelajarin ketika sebelum membeli produk asuransi. Sehingga nantinya ketika membeli itu bukan satu arah saja. Karena akan sangat baik dan sangat optimum ketika kita membeli produk unit link itu kalau bisa dua arah kan. Karena kita sendiri dalam mendesain kebutuhan proteksi kita tidak tergantung pada orang lain, tetapi kita juga bisa secara aktif ikut berpartisipasi dalam menentukan desain dari produk asuransi itu sendiri. Karena kita adalah the best person yang akan tahu kebutuhan kita seperti apa, lalu kekuatan keuangan kita seperti apa, dan sebagainya. Nah, sebelum saya tutup, ada beberapa poin ya yang sangat penting yang saya ingin sampaikan di sini. Jadi kesimpulan dari tadi adalah again bahwa tujuan utama memiliki asuransi jiwa unit link adalah untuk perlindungan asuransi jangka panjang sesuai dengan kebutuhannya. Elemen investasi itu pada awalnya adalah untuk digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap pembayaran pembayaran premi asuransinya pada pembayaran biaya asuransi dan biaya rider pada nantinya, dan tapi bisa juga tentu saja kalau ada sisa dana digunakan untuk menjawab kebutuhan investasinya juga. Yang kedua adalah sangat penting buat kita untuk mempelajari produk-produk keuangan ini dengan baik sebelum melakukan pembelian, sehingga bisa maksimum nantinya manfaat dari produk yang ada. Dan yang ketiga, penawaran produk unit link pada masyarakat itu berasaskan perlindungan nasabah yang terkait dengan ID, ya. Solusi asuransi value of money yang bertujuan untuk mengasuransikan lebih banyak orang. Jadi ini adalah prinsip yang kita bisa ikutin untuk mendapatkan manfaat yang terbaik dari produk asuransi secara umum dan unit link secara khusus. Kira-kira itu Bu Umi sharing saya. Terima kasih. Wow, terima kasih banyak nih Pak Bianto. Pesan-pesan dari Pak Bianto ini kayaknya mau di-highlight ya Pak ya, bahwa kita sebagai pembeli ini harus cerdas, memahami proses pemasaran produk, memahami kebutuhan kita dan juga prioritas kebutuhan kita, dan memahami bukan cuma manfaatnya aja ya, tetapi juga mengetahui biaya, resiko, dan sebenarnya tetek bengek yang ada di produk yang kita beli itu seperti apa, dalam hal ini khusus di unit link. Dan ingat bahwa perlindungan di unit link maupun perlindungan umumnya di asuransi itu adalah fokusnya adalah jangka panjang. Jadi kita juga harus punya konsistensi dalam membayarkan premi. Oke, thank you banget Pak Bianto.